Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini kalau sudah tahu kita melakukan dosa dan pelanggaran, jangan mencari alasan untuk membenarkan diri. Jangan mencari cara untuk merasa tetap benar padahal salah. Kalau sudah salah, sadar diri, berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan selalu kita tutupin semua kesalahan dan pelanggaran kita. Kita pakai cari ayat untuk membenarkan diri. Toh percuma dan sia-sia belaka. Karena Tuhan melihat sampai ke hati kita. Tapi kebanyakan kita ini kalau ditegur cari alasan. Kalau kita bikin kesalahan nggak mau berubah. Karena lebih seneng pakai kehidupan yang lama, cara yang lama, merasa kita hebat, merasa kita pinter. Nah kalau kita sudah seperti itu, kita memiliki hati yang keras. Justru harusnya kita memiliki hati yang lembut. Kita mau berubah terus dari hari ke hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan merasa pintar sendiri, bukan merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa hebat sendiri. Saya pun setiap hari belajar merubah hati saya nih. Kalau ada yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya saya berubah. Saya bertobat, saya pingin semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena selama kita pakai tubuh manusia ini, kita itu masih pakai tubuh dosa. Kalau kita nggak jagain hati kita dengan baik, kalau kita nggak hidup dengan segala kewaspadaan, kita akan terseret jatuh dalam dosa, jatuh dalam kedagingan, jatuh dengan hawa nafsu. Akhirnya setan yang ambil keuntungan dalam diri kita. Kita meski tahu bahwa kita ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, makanya perlu belajar firman, perlu dengerin pengajaran, perlu dengerin khotbah, perlu beribadah, perlu berkomunitas dengan orang-orang yang benar hidupnya, berjalan sesuai firman Tuhan. Kadang kita perlu teguran, kadang kita perlu nasihat. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita udah merasa pinter, merasa hebat, nggak butuh orang lain, ya kita akan menjadi orang yang sombong. Nah kebanyakan manusia itu kalau sudah merasa hebat, merasa kuat, merasa tinggi, merasa bisa, akhirnya apa? Sombong, angkuh, apalagi kalau punya otoritas. Akhirnya apa? Mengambil keputusan semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Yang bukan jadi bagiannya dikerjakan, yang bukan kehendak Tuhan dilakukan, ujungnya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mau belajar dari dua raja ini. Punya kesalahan yang hampir mirip dan sama. Dan ujungnya mereka ditolak Tuhan. Kita mau belajar dari kesalahan para raja ini, para tokoh ini yang orang-orang hebat ini. Orang ini sebagai orang spesial, orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan kepandaian, memiliki kelebihan di atas rata-rata. Tetapi karena kebodohan mereka, ketidaktaatan mereka, dan merasa selalu benar, ujungnya ditolak Tuhan. Jangan sampai hari ini kita ini merasa pintar, merasa hebat, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Nggak taunya suatu hari kita ditolak Tuhan. Percuma dan sia-sia. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari perjalanan hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Lewat perbuatan, tindakan, dan sikap kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan ayat yang ke-10-nya. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Datang, Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam kepadanya. Padahal Samuel bilang, jangan kasih korban bakaran, nunggu aku. Tapi ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. Dia udah gusar, dia udah kacau, dia sudah panik. Rakyatnya udah berserak-serak. Hati-hati, kalau bukan bagianmu jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Ujungnya ketemu trouble dan masalah. Di dalam perjanjian lama, seorang raja ya raja, urapannya seorang raja. Seorang imam ya imam. Tidak sembarangan seorang raja bisa memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Kalau nggak dikehendakin Tuhan, dia ditolak Tuhan. Yang bukan bagiannya akhirnya dikerjakan. Yang bukan bagiannya diambil. Udah tahu begitu salah, ditegur, nggak terima. Cari pembenaran diri. Sekarang buka di 1 Samuel 13, mulai ayat yang ke-12. Maka pikirku, sementara lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan kepada Tuhan. Selalu pakai pikiran. Orang itu kalau kedagingan tuh, pikirannya yang jalan. Kemauannya, kehendaknya, emosinya yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya Saul ngomong, maka pikirku, dipikirin. Pikirannya, karena pikiran orang belum tentu sejalan dengan firman. Makanya pikiran kita harus sejalan dengan firman, selaras dengan firman, selaras
dengan kebenaran. Makanya ada Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita suruh memikirkan perkara-perkara ilahi supaya pikiran kita itu sejalan dengan maunya Tuhan kok. Kalau kita ngikutin daging kita itu nggak setuju dengan firman. Banyak kan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan firman yang menyesuaikan dagingmu yang harus takluk kepada firman. Banyak orang ngikutin keinginan dagingnya, merasa segala sesuatunya berjalan dengan baik, nggak taunya ujungnya suatu hari malah ditolak Tuhan, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sia-sia dan percuma belaka. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Ini kan ngikutin dagingnya, bukan ngikutin kehendak Tuhan. Sudah mikirnya salah, mikirnya ngawur, bertindak sembarangan. Apa yang terjadi? Lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Harusnya dia ngikutin perintah Tuhan, bukan ngikutin kehendak dagingnya, bukan ngikutin kehendak pikirannya. Makanya kita tuh mesti ngelihat janji Tuhan, ngelihat perkataan Tuhan, bukan ngelihat kenyataan. Pada kenyataannya, ketika nunggu Samuel nggak datang, dan rakyat sudah berserak-serak, musuhnya sudah mau menyerang. Tapi dia lupa bahwa Allah Israel tuh menyertai dia. Dia adalah orang yang diurapin Tuhan, yang ditentukan Tuhan. Dia akan mengalami kemenangan yang dilihat kekacauannya, keruwetannya, dan dia bertindak semaunya sendiri. Ujungnya ditolak Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi kacau, dalam kondisi berantakan, kondisi struggle, jangan ngambil keputusan apa-apa sampai engkau dengar suara Tuhan. Kalau engkau bertindak semaumu sendiri dalam kondisi kacau, hancur nanti. Ketika engkau mengalami keruwetan, ribut, cekcok dengan pasanganmu, dan engkau bisa dikontrol, kendalikan emosi, dan kamu bisa memilih untuk bisa cerai loh. Karena kamu ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu. Jangan pernah ngambil keputusan kalau hatimu lagi sedang kacau, pikiranmu sedang kedagingan, kelakuanmu sedang jahat di hadapan Tuhan. Justru tenang, rest in the presence of the Lord. Serahin sama Tuhan, sampai dengar suara Tuhan, baru ngambil keputusan yang benar. Ujungnya kita akan menikmatin janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi dalam kondisi kacau, kondisi ruwet, kondisi ngawur hidupnya, dia ngambil keputusan dan tindakannya salah di hadapan Tuhan. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Tidak berhenti sampai dia bikin kesalahan. Tuhan lihat. Dan ini sesuatu yang mengerikan sekali. Sekarang buka di 1 Samuel pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Ditolak Tuhan. Apa yang terjadi? Yang dilakukan Saul tidak berkenan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ngawur keputusannya, nggak takut akan Tuhan. Ditolak Tuhan. Harusnya tahta kokoh atas keturunan Saul, tapi dipindahkan kepada Daud. Pada saat yang sama, ketika Saul ditolak Tuhan, di perjanjian baru ditulis, Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Kita meski hati-hati bertindak, bersikap. Jangan maumu sendiri. Ujungnya nanti fatal. Hari ini sih kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa bertindak semaumu, berkelakuan seenak perutmu, ngambil keputusan semaumu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kamu ngotot terus gak jalan sama Tuhan, harusnya kamu terima jatah surga yang diberikan kepadamu. Powerful dan dahsyat dan luar biasa. Tapi pada ujungnya karena engkau hidup mengawur dan sembarangan, jatah itu tidak menjadi bagianmu. Bapak Ibu, hidup kita hari ini itu miliknya Kristus. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan tuh mau dia bertahta sepenuhnya di dalam hati kita. Makanya dia pingin hati kita ini sepenuhnya menjadi miliknya Tuhan. Setelah kita menjadi miliknya Kristus, tubuh ini, roh ini, jiwa ini bukan milik kita, tapi miliknya Kristus. Kita tuh ngikutin maunya Tuhan, jalan maunya Tuhan. Kalau kita jalan maunya kita sendiri, kita ketemu problem dan masalah. Toh ujungnya tetap cari Tuhan. Lebih baik kita cari Tuhan. Kejar Tuhan, dengerin suara Tuhan. Kalau kita ingin berhasil dan sukses sepanjang tahun ini, denger suara Tuhan dan lakukan.
Tapi kalau kamu nggak mau dengar sama Tuhan, dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, dan kamu jalan maumu sendiri, sudah berdosa, ditegur nggak mau bertobat, nggak mau sadar diri, hidup ngaco, hidup ngawur, hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan, kamu akan ketemu problem dan kamu akan ketemu masalah. Dan hidupmu akan babak belur, kacau di ujungnya. Hari ini belajar dari apa yang dilakukan Saul. Ketika ditegur dia nggak sadar diri loh. Dia nggak bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan, cari pembenaran. Orang model kayak begini ini susah berubah. Makanya kita tuh harus memiliki hati yang lembut. Kalau bikin kesalahan, sadar diri dan bertobat. Sudah tahu salah, bikin pembenaran sendiri, ketemu pendeta A ceritain masalahnya, ketemu pendeta B ceritain masalah, kemudian pendeta C ceritain masalahmu. Dia pikir kamu minta pembelaan sama hamba Tuhan, persetujuan hamba Tuhan. Oh, kamu udah tahu salah, bertobat, berubah, itu kan selesai masalahnya. Nggak perlu cari pembenaran diri. Banyak orang Kristen konseling dengan nemuin banyak pendeta, ceritain semua masalahnya, sebenarnya ingin cari pembenaran atas perbuatan apa yang dilakukan kok. Sebenarnya dia tahu apa yang harus dilakukan. Bertobat, berubah, sikapmu berubah. Kalau engkau ngadepin masalah apapun juga hari ini, ya sadar diri, berubah itu loh. Jangan tuntut pasanganmu berubah terus, padahal kamu juga punya andil di dalamnya bikin kesalahan. Kalau orang di sekitarmu nggak berubah, nggak bertobat, kamu sendiri yang bertobat dan berubah. Nah, kita harus belajar kok. Perubahan kita ini setiap hari. Setiap hari kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan untuk berubah dibutuhkan hati yang lembut dan sadar diri. Sadar bahwa masih punya hal yang harus diperbaikin. Hal itu yang harus diserahin sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri bekerja, biar Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Jangan ngawur, jangan bertindak seenak perutmu sendiri. Banyak orang bertindak semaunya sendiri. Ngawur hidupnya, kacau dan berantakan. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bagaimana mungkin orang-orang kayak begini hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Kita mau belajar hidup kita tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita jalan mau kita sendiri, kita akan kehilangan banyak berkat yang menjadi bagian kita. Gara-gara bikin fatal, tidak takut, suruh bunuh raja Agag, dihabisin semuanya. Ternyata kambing domba gemuk-gemuk disingkirin. Ini hidupnya nggak taat sama sekali loh Saul. Suruh nunggu Samuel persembahkan korban, dipersembahkan. Dan begitu ditegur, bela diri, cari pembenaran diri. Ini orang hidupnya ngawur. Jangan sampai memiliki sikap hati seperti Saul. Membenarkan diri, benernya sendiri, hebatnya sendiri, pinternya sendiri. Ujungnya jatah yang harus diterima Saul. Tahta yang harusnya dari turun-temurun dari keluarga Saul dipindahkan kepada orang lain. Pelajaran mahal nih. Kita akan lihat apa yang terjadi dari raja, salah satu raja ini. Ini juga raja yang menurut saya dablek bukan main. Ngotot, benernya sendiri, pinternya sendiri. Sombong, angkuh karena merasa pintar, merasa hebat. Buka sebentar di 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasukin bait Tuhan untuk membakar kukupan di atas mezbah pembakaran hukuman. Ini raja diurupakan sebagai raja, bukan sebagai imam. Dia persembahkan korban. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi ayat yang ke-17, Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam orang-orang yang tegas. Ini untung pendetanya tegas nih. Hamba Tuhannya tegas nih. Banyak hari ini hamba Tuhan gak tegas, kompromi kok. Kalau Bapak Ibu dengerin semua khotbah saya itu kan khotbahnya pedas, gak enak di telinga. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, dengerin. Tapi juga banyak pendeta yang lain yang ngomongnya tegas juga, dengerin tuh. Saya ngomong firman apa adanya kok. Saya bukan cari penggemar, saya bukan cari pengikut. Bapak Ibu, saya sampaikan firman apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apa adanya, tidak ditutup-tutupin. Karena saya mau orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hidupnya berubah. Karena banyak orang Kristen bertahun-tahun gereja hidupnya nggak berubah. Digembalakan, dengerin khotbah, ikut pelayanan, tapi hatinya tetap sama. Kelakuannya tetap buruk. Saya berdoa apa yang saya sampaikan merubah hatimu. Ini untung ada Imam Azaria dan imam-imam yang lain
totalnya 80 imam. Ngomongnya tegas nih, sikapnya tegas. Enggak kompromi ini. Perhatikan yang ke-18. Mereka berdiri di depan Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia," ngomongnya keras sekali nih, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tahu nggak Bapak Ibu? Udah tahu salah, ditegur. Ini kejadiannya persis seperti Saul. Nggak terima, karena Uzia itu jadi raja yang hebat, raja yang masyhur, dikenal karena dijago strategi, jago bikin senjata dan lain sebagainya. Bapak Ibu mesti baca seluruh pasal ini baru ngerti apa yang saya sampaikan ini. Dia adalah raja yang hebat, dan dia nggak terima dengan teguran. Ayat yang ke-19, perhatikan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Berapa banyak orang dari kita ketika ditegur marah, nggak terima. Bahkan kita nyerang balik orang yang menegur kita dengan semua persoalan masalah lalu dibangkit-bangkitin. Kalau engkau seperti itu, hatimu itu keras, hatimu itu degil dan jahat di hadapan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar ada orang dengerin khotbah saya sakit hati karena tertemplak. Ya bodoh kamu. Kamu dengerin khotbah apa yang saya sampaikan, kamu tertemplak, bertobat harusnya sungguh-sungguh ambil keputusan bertobat, berubah gitu loh. Kok kamu malah sakit hati sama saya? Kamu yang bodoh. Harusnya belajar ini apa yang dialami oleh Saul dan Uzia. Ditegur nggak terima. Karena apa? Ego, emosi, amarah, harga diri. Sampai hari ini saya belajar. Ketika saya salah ditegur, saya mau terima itu sebagai nasihat loh. Saya belajar sampai hari ini. Bapak Ibu, ketika temuin saya bikin kesalahan atau bikin pelanggaran, Bapak Ibu tegur saya terima sebagai nasihat itu. Saya mau belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk belajar berubah segambar dengan Tuhan, sampai hari ini kita harus terima teguran, terima nasihat, terima masukan. Semua hal yang baik loh. Kecuali caci maki, maki-maki, merendahkan. Kata-katamu kotor ya, tak blokir pasti kamu. Karena mulutmu nggak jadi berkat. Tapi kalau engkau nasihat, kasih masukan dan lain sebagainya, saya terima dengan baik. Kita harus memiliki sikap hati yang lembut, yang mau belajar, terus bertumbuh, berkembang, terus mau berubah. Banyak orang merasa hari ini puas pada posisinya, sudah mencapai apa yang dilalui, mencapai apa yang dicapai, semua yang sudah dimiliki dan lain sebagainya, dan merasa punya jabatan tinggi, merasa punya uang, merasa kedudukan, merasa orang hebat dan terkenal. Kalau salah ditegur, nggak mau terima dan marah. Kamu seperti Uzia nanti, yang bukan menjadi bagiannya diambil. Hati-hati ini, dengerin baik-baik. Kalau bukan bagianmu, jangan dilakukan. Hari ini banyak orang pengusaha coba-coba jadi hamba Tuhan. Karena dipikir hamba Tuhan cuannya gede. Makanya buka gereja sana sini, dipikir gereja itu sebagai bisnis. Mau cari bisnis jangan di gereja. Memang gereja itu banyak berkatnya di sana. Tapi jangan dibikin dagang. Kalau kamu pingin cari keuntungan, buka jualan ayam geprek, buka bisnis, buka usaha atau apapun juga yang menghasilkan untung. Kalau kita buka bisnis, memang fokus kita untuk mendapatkan profit. Jangan bikin gereja, bikin pelayanan hanya untuk cari keuntungan, untuk jaminan masa depanmu, karena dapat income dan lain sebagainya. Yang menjamin masa depan kita adalah Tuhan kok. Kita ini hamba Tuhan, dipilih Tuhan, kita sendirian ditentukan Tuhan. Makanya jangan coba-coba kalau bukan jadi panggilan hidupmu dikerjakan. Nanti malah gagal. Temukan panggilan Bapak Ibu masing-masing. Maunya Tuhan apa sih dalam hidupmu itu? Temukan. Kamu nggak akan bisa temukan kalau nggak bergaul dengan Tuhan. Bergaul sama yang empunya tujuan, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Yang kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Karena Tuhan menciptakan kita punya maksud dan tujuan. Jangan mengerjakan yang bukan menjadi bagianmu. Nanti seperti Uzia, bukan dipanggil menjadi imam, tetapi dia berusaha menjadi imam. Ujungnya ditolak Tuhan. Kalau panggilanmu raja ya raja. Tetapi puji Tuhan loh, dalam perjanjian baru kita ini adalah imamat yang raja. Imam sekaligus raja. Kalau dalam perjanjian imam ya imam, raja ya raja. Setelah Yesus bangkit dari kematian, tabir bait Allah, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah menjadi dua. Kita bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Kita adalah imamat yang rajani. Imam sekaligus raja. Imam punya hubungan keintiman dengan Tuhan, mempersembahkan korban dan berpengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Raja itu punya otoritas kuasa, memiliki kekuatan dan pengaruh. Hari ini harusnya kekristenan kita itu tambah hari tambah powerful,
Tapi tanya Tuhan dulu, kalau bukan bagianmu jangan lakukan. Nanti kamu akan trouble dan masalah. Makanya saya sudah ngomong ini berkali-kali. Kalau saya ngomong itu sampai diulang berkali-kali, itu apa yang saya katakan itu penting. Dengerin baik-baik. Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, dengerin suara Tuhan. Ketika kita dengerin suara Tuhan, lakukan bagianmu seperti yang Tuhan tentukan. Hidupmu akan tambah diberkati. Kalau bukan bagianmu, engkau jangan lakukan. Nanti kamu ketemu problem di belakangnya. Karena itu yang bukan Tuhan kehendaki. Jadi orang sukses berhasil, dengerin suara Tuhan dan lakukan. Kita akan menikmati banyak hal yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Balik ke 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Emosinya nggak terkontrol, nggak terkendalikan. Pak Ibu nanti baca ya. Itu di ayat sebelumnya dia menjadi sangat hebat. Uzia pokoknya luar biasa nih, jago, ahli, termasuk namanya. Negara-negara lain, bangsa-bangsa lain sangat takut karena dengan persenjataan yang luar biasa. Pak Ibu baca kehidupannya Uzia. Tetapi ketika dia bikin kesalahan, hatinya keras, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, nggak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Perhatikan, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, marahnya sama para imam, dia tidak pernah tahu bahwa imam itu adalah diurapin Tuhan. Hati-hati, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari raja, langsung diusir. Turun drastis derajatnya ini. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Perhatikan ayat 21. Ngeri kan hasilnya akhirnya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri itu. Langsung digantikan. Saul langsung digantikan. Uzia langsung digantikan. Surga kirim pengganti. Bapak Ibu, jatahmu harus kamu terima. Jatah Tuhan dalam hidupmu harus kamu terima. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mau berubah, bertobat, mau sadar diri dari semua pelanggaran, sadar diri mau berubah, Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau kamu udah bikin dosa, bikin pelanggaran, jadi istri simpenan, masih rajin gereja, nggak ada rasa tertuduhnya, bikin pelayanan dan lain sebagainya, kamu tuh bejat, hidupmu tuh ngawur, hidupmu tuh rusak, berubah gitu loh. Sudah tahu kepahitan, sakit hati, nggak mau mengampuni. Sudah tahu berzina, kumpul kebo, nggak sadar diri bertobat. Sudah tahu punya simpenan, nggak mau berubah bertobat. Sudah tahu hidupnya korupsi, jahat, memanipulasi uang, bahkan memanipulasi uang persembahan. Kamu nggak sadar diri dan berubah. Nanti kamu nggak akan menikmatin semua janji Tuhan dalam hidupmu. Sadar diri, bertobat, dan berubah. Miliki hati yang lembut, hati yang mau berubah, hati yang mau berubah. Hari demi hari semakin dirubah kita, karakter kita, sikap kita, tindakan kita semakin berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 37 ayat yang ke-35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ternyata orang fasik itu sombong nih. Orang ngerti orang fasik itu orang ngerti kebenaran tapi nggak ngidupin kebenaran itu. Orang munafik, orang palsu itu. Sudah tahu gagah sombong. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Biasanya orang sombong itu ada yang dibanggakan. Kata orang Jawa itu ada yang digol-golke. Ada yang dijadikan kebanggaan. Hartanya mungkin, kedudukan mungkin, pangkatnya, pengaruhnya, jabatannya atau apapun juga. Udah tahu begitu sombong, angkuhnya bukan main. Nggak mau nyapa orang, jalan dongak terus. Nanti kalau kamu kena hujan, pilek terus itu, kemasukan hidungmu kena air, jalanin dongak terus. Sadar diri, berubah dan bertobat itu. Jangan menjadi orang yang sombong. Punya sedikit saja, pamernya bukan main. Lihat nih yang kumiliki, lihat gerejaku, lihat jemaatku, lihat persembahanku, lihat mobilku, lihat
pakaianku, lihat jam tanganku, lihat semuanya, lihat aku. Fokusmu pada dirimu sendiri, bukan pada Tuhan. Tuhan bukan menjadi yang utama dan terutama, tapi dirimu sendiri yang menjadi Tuhan. Makanya semua orang harus melihat sama kamu dan memuji hidupmu. Ngawur. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita sampai hari ini itu hanya kasih karunia dan berkat Tuhan. Nikmatin, gak perlu disombongkan. Buat apa kita membanggakan diri? Kita lihat Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ternyata Tuhan melihat orang yang sombong itu, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan loh. Bahkan dilihat dari jauh. Kenapa kok Tuhan mau melihatnya sombong dari jauh? Males dekat orang sombong nih. Makanya Tuhan lihat dari jauh aja. Diperhatikan ya, dilihatin aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Dan orang-orang kayak begini pasti akan ketemu problem, ketemu masalah. Ini ada hal yang dibenci Tuhan. Di Amsal 6 ayat yang ke-17, Bapak Ibu baca nanti Amsal pasal yang ke-6 ini baru ngerti semuanya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, dan darah orang yang tidak bersalah. Matanya sombong. Kenapa kok matanya sombong? Ngelihat orang lain lalu merendahkan. Melihat matanya itu sombong, angkuh nih. Lihat nih, aku nih. Kamu nggak lihat nih posisiku sekarang, jabatanku, mobilku, rumahku. Lihat uangku dan lain sebagainya. Dan memandang orang lain itu sombong. Ada orang sombong, matanya tuh merendahkan. Nggak bisa menghormati orang lain nih. Orang sombong itu nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Saul terlalu sombong. Usia terlalu sombong. Dia nggak mau sadar diri dan bertobat, berubah. Ujungnya dia ketemu problem dan masalah. Di akhir hidupnya ditolak Tuhan. Kita akan lihat di Amsal 21 ayat yang ke-24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ternyata orang sombong itu gampang mencemooh orang lain. Ditegur, nggak terima. Malah nyerang balik, pakai ayat lagi. Cari kelemahannya yang negur dan nasihatin itu. Karena merasa harga dirinya direndahkan. Merasa dia nggak hormat dan respect. Ya, kalau salah ya ditegur, dinasihatin gitu loh. Sudah tahu salah ditegur, nggak mau berubah, itu namanya udah keterlaluan itu. Orang-orang model kayak begini memang harus berurusan dengan Tuhan. Biar sendiri diubah Tuhan. Kalau sadar diri dan bertobat. Masalahnya banyak orang sombong nggak sadar dirinya sombong. Tiba-tiba hancur dan jatuh. Apalagi kalau sombong itu terucap dengan perkataan. Kejatuhanmu akan sangat cepat sekali. Cepat bertobat dan berubah. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan masih sanggup pulihkan. Karena orang yang sombong biasanya kurang ajar dan sangat gampang merendahkan orang lain. Gak bisa menghargai orang lain. Sekarang buka di Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang yang sombong itu. Kenapa kok Tuhan benci kesombongan? Kenapa Tuhan benci orang yang angkuh, yang meninggikan diri? Tuhan pernah teringat dengan apa yang dilakukan Lucifer. Karena apa? Dia pernah meninggikan diri, ingin menyamai yang maha tinggi. Langsung dibuang. Makanya Tuhan benci banget sama orang yang sombong. Orang yang sombong itu pasti akan direndahkan, tinggal tunggu waktu saja. Hati-hati dengan mulutmu nih. Kalau gampang membanggakan diri dari semua yang kamu capai hari ini, bahaya itu. Kejahatanmu sudah dekat itu. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Orang yang angkuh itu selalu merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Nggak bisa ditegur dan nggak bisa dinasihatin. Nggak mau berubah. Dengar khotbah udah banyak, bukan main. Dengerin khotbah saya itu keras sekali. Tapi kamu nggak bertobat, itu namanya kamu orang yang angkuh. Sombong, membenarkan diri, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa dagingmu yang harus dituhankan, ditinggikan, dinomorsatukan. Ini orang yang angkuh. Orang model kayak begini, tinggal tunggu waktu, kejatuhanmu akan sangat cepat sekali. Dan kejatuhan itu akan menghancurkan. Dan kejatuhanmu itu akan membatalkan semua janji Tuhan yang dipercayakan atas hidupmu. Sekarang buka di Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Dan orang angkuh akan direndahkan. Ini ayatnya sama nih. Sama Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 tadi. Orang yang angkuh dan tinggi hati, tinggal tunggu waktu aja. Jatuh, hancur.
Orang yang sombong adalah orang yang nggak mau berubah, nggak bertobat. Nggak sadar dirinya kalau masih punya kelemahan dan pelanggaran, punya kekurangan dan harus berubah bertobat. Bapak Ibu, dua raja ini jadi pelajaran mahal dalam hidup kita. Jangan sampai kita ngalami sepanjang tahun ini. Kalau kita masih punya keangkuhan, kesombongan, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, membanggakan diri, dan kok susah ditegur dan dinasihatin orang. Biasanya ini orangnya gampang pemarah. Orang sombong tuh gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngamuk. Orang model kayak begini nih, ini kalau ketemu siapapun selalu gegeran berantem loh. Ya, orang harus respect dan hormat sama dia. Kalau orang nggak respect sama hormat sama dia, dia tersinggung dan ngamuk. Ini orang hidupnya ngaco dan ngawur, Bapak Ibu. Kita mau belajar, berubah hari demi hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini gampang ngamuan, gampang tersinggung, nggak bisa dinasihatin, kamu tuh keras kepala. Harus berubah dan bertobat. Masih sanggup Tuhan pulihkan. Kitab Amsal katakan, orang yang bersih tegang leher waktu ditegur dan dinasihatin, itu seakan-akan diremukkan tanpa bisa dipulihkan kembali. Orang model kayak begini, kalau masih keras kepala, susah dipulihkan. Orang yang susah dipulihkan hidupnya adalah orang yang tidak mau berubah. Orang yang susah dipulihkan adalah orang yang selalu cari alasan untuk membenarkan dirinya. Karena merasa apa yang dilakukan dan dikerjakannya pintar, hebat. Makanya susah dipulihkan Tuhan. Kau ingin mengalami pemulihan, berubah, bertobat. Berubah dan bertobat. Diri kita yang harus berubah. Semakin hari ngikutin kebenaran firman Tuhan. Mulai taklukkan dagingmu, salipin dagingmu, matiin dagingmu. Serahin sama Tuhan. Matiin egomu, serahin kepada Tuhan. Pikul salib sangkal diri. Kita akan melihat hari demi hari hidup kita dipromosi Tuhan, diberkatin Tuhan, ditinggikan Tuhan, dan pengaruh kita semakin hari semakin besar, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Hari ini koreksi hatimu. Kalau ada nasihat, teguran, ada kesalahan, berubah, bertobat. Terima nasihat dan teguran, terima didikan itu sebagai pelajaran yang sangat mahal. Karena surga masih punya rencana dalam hidup kita. Makanya Tuhan pakai siapapun untuk menegur dan mendidik kita, menasihatin kita. Terutama biasanya pasangan hidupmu, didikan nasihat masukannya terima dengan ucapan syukur, dengan senyuman. Bukan malah maki, bukan malah merendahkan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu. Kami materaikan firmanmu dengan darah anak domba firman ini terpahat dalam loh batin kami, itu menjadi kehidupan buat kami. Tuhan, ajarin kami semakin hari semakin memiliki kerendahan hati. Tuhan, cabut semua kesombongan, keangkuhan, kejahatan yang tersimpan dalam batin kami. Kami hari demi hari mau belajar merendahkan hati kami, memiliki hati yang mau lembut, yang mau diubah Tuhan, yang mau diproses Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bawa terus semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya dan kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Terima kasih bagimu, pujian, hormat dan pengagungan. Haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan.
Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I
kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in